Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Letaknya yang strategis membuat Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang ramai. Tapi, posisi ini juga membawa tantangan besar. Di Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan, aktivitas kapal asing semakin meningkat. Situasi ini menuntut Indonesia untuk selalu siap menjaga kedaulatan wilayah darat, laut, maupun udara. Sebagai negara maritim, laut adalah garis pertahanan pertama Indonesia. Karena itu, TNI Angkatan Laut terus memperkuat armada tempurnya. Salah satu tambahan terbaru adalah Kri Brawijaya, kapal perang modern yang dibekali sistem persenjataan canggih. Kapal ini bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga bukti keseriusan Indonesia menjaga jalur perairan strategis. Dengan teknologi radar mutakhir, sistem pertahanan udara, dan kemampuan tempur jarak jauh, Kri Brawijaya siap menghadapi ancaman di laut lepas. Selain kapal perang baru, AL juga memperkuat armada dengan kapal patroli cepat, kapal selam, hingga kerjasama pembangunan kapal tempur dengan negara sahabat. Semua langkah ini diambil agar perairan Indonesia tetap aman, bebas dari pelanggaran, dan menjadi benteng kuat di kawasan. Beralih ke udara, TNI Angkatan Udara sedang mempersiapkan langkah besar. Indonesia telah resmi memesan 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Pesawat generasi 4,5 yang terbukti tangguh di berbagai medan pertempuran. Rafale mampu membawa berbagai jenis senjata, punya sistem radar canggih, dan bisa menjalankan misi udara ke udara maupun udara ke darat. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Turki untuk memperoleh 48 jet tempur Kaan, pesawat generasi 5 yang digadang-gadang menjadi pesaing F-35. Kaan memiliki teknologi siluman, avionik modern, dan kemampuan tempur jarak jauh. Jika rencana ini terwujud, kekuatan udara Indonesia akan melesat drastis, menjadikannya salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Kombinasi Rafale dan Kaan bukan hanya soal jumlah pesawat, tapi juga sinyal bahwa Indonesia ingin memiliki armada udara yang modern, seimbang, dan mampu mengamankan langit Nusantara. Menariknya, Indonesia tidak hanya fokus membeli senjata jadi. Pemerintah juga menekankan pentingnya transfer teknologi. Dalam kerjasama pembelian jet Kaan, misalnya, Indonesia berpeluang ikut membangun bagian pesawat. Begitu pula dengan program drone, di mana produksi dilakukan bersama Turki langsung di Indonesia. Dengan Prancis, kerjasama bahkan meluas ke pembangunan kapal selam. Strategi ini punya dua manfaat besar. Pertama, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi ikut belajar cara membuat teknologi militer canggih. Kedua, proyek ini membuka lapangan kerja dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Dengan begitu, ketergantungan terhadap luar negeri bisa dikurangi secara bertahap. Banyak orang mungkin bertanya, apakah semua ini pertanda Indonesia bersiap untuk perang? Jawabannya tegas, tidak. Tujuan utama modernisasi militer adalah menjaga perdamaian. Sejarah membuktikan, negara yang kuat akan lebih dihormati dan kecil kemungkinan diserang. Dengan kekuatan yang disegani, Indonesia bisa berdialog dari posisi yang setara, bukan posisi lemah. Inilah yang disebut strategi deterrence atau pencegahan. Dengan angkatan bersenjata yang kuat, negara lain akan berpikir dua kali sebelum mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia. Pada akhirnya, membangun militer yang modern bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Indonesia ingin memastikan masa depan yang aman, stabil, dan berdaulat. Dengan laut yang dijaga kapal modern, langit yang dilindungi jet tempur canggih, serta industri pertahanan yang tumbuh di dalam negeri, Indonesia bersiap menghadapi dunia dengan percaya diri. Militer yang kuat bukanlah simbol agresi, melainkan tameng yang membuat bangsa ini dihormati. Semua ini untuk memastikan bahwa generasi mendatang bisa hidup dalam damai di tanah air yang berdaulat.